Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dan saling menyapa. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita bisa berkumpul walaupun online ya. Ini adalah ibadah yang keberapa kali untuk perkara sama perkawan. Kita mau memuji Tuhan hari ini, kita akan menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth. Mari kita sama-sama mengawali ibadah kita dengan pujian besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini. 1, 2. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, kita merasakan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Walau dalam keadaan seperti ini, kita masih merasakan kasih Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Puji dia sekali lagi. Besar anugerah-Mu. Saya mohon kesediaan Bapak Ari Moningka untuk membawa kita masuk dalam ibadah. Kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kehadirat Tuhan
buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang belum menentu seperti ini Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kami untuk bersekutu bersama-sama. Walaupun kami tidak berkumpul Tuhan, tapi kami boleh menggunakan sarana yang ada untuk kami bersekutu, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, dan untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah perkarya perkawan ini dari awal sampai selesai, semua jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan urapi mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik pada hari ini. Terutama hamba-Mu yang akan membagikan firman buat kami, urapi secara khusus Tuhan. Dan lewat firman-Mu kami akan dikuatkan lagi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Ari. Kita mau terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenang iman nomor 302. Kita mau kiranya Tuhan yang mengiring kita. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ayat yang kedua. Iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring Tuhan. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Amin. Kiranya Tuhan yang terus mengiringi kita dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Dan kita juga mau terus dekat kepada Tuhan, kita mau bersujud di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui hambanya, melalui Ibu Elizabeth, bagi kita semua untuk menundukkan kita. Kita naikkan pujian, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadir-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuh
penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Bagi Ibu Elizabeth, saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Apakah Bapak Ibu semuanya mendengarkan suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada sore hari ini kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi dan melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dan pelajari bersama dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba mohon kekuatan, kemampuan, dan urapan khusus dari Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk fasilitas yang kami gunakan, Zoom, internet, dan segala fasilitas ini. Tuhan akan memberkati, supaya semuanya berjalan dengan baik, lancar, sehingga dapat mendukung plan kami dan ibadah kami pada sore hari ini. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan akan berbicara kepada kami secara pribadi, dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh pengurus Perkawan Perkarya bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Nah, kebetulan sekali saya bertanya kepada pengurus kira-kira temanya apa, dan mereka katakan bebas saja. Ya, jadi saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami ke Jakarta ini, kami dulu pelayanan di Makassar, pelayanan beberapa waktu di keluarga ya. Jadi bahan firman Tuhan ini saya pernah sampaikan di plan keluarga kami, di komisi keluarga, dan juga beberapa waktu yang lalu saya pernah dikirimkan bahan survei tentang ketahanan emosi dan mental kita ya. Mudah-mudahan renungan singkat ini yang praktis ini bisa menuntun kita dalam menghadapi situasi pada saat ini ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen dan sampaikan kalau memang tidak kelihatan ya, supaya kita bisa belajar bersama. Oke, Bapak Ibu sudah melihat slide saya? Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang stres atau depresi. Tapi saya mau kita belajar dan melihatnya dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama ya. Memang pada masa-masa seperti sekarang ini, semua orang dan saya juga melihat di webinar, seminar-seminar yang diadakan online, banyak yang membahas soal stres dan depresi. Karena mungkin dalam masa PSBB ini kita harus tinggal di rumah, situasi semakin sulit, itu mendorong kita dan membuat kita depresi atau stres ya, atau cemas atau khawatir ya. Nah, ini ada pengertian sederhana tentang stres atau depresi. Stres atau depresi
adalah suatu keadaan sedih yang terus-menerus. Penderita stres pada masa kini lebih banyak daripada masa yang lalu. Karena situasi sekarang jauh lebih sulit, apalagi sekarang pada masa PSBB dan kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir, ya. Stres karena masalah pribadi, merasa tidak diterima oleh lingkungan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, tidak dihargai, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau ini bukan online, mungkin kita bisa diskusi ya, apa penyebab stres secara pribadi pada diri kita, ya. Nah, sekarang mari kita belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana setelah saya pelajari, ini adalah tokoh yang sungguh luar biasa, karena Alkitab menceritakan tentang kondisi mentalnya. Mari kita belajar dari Elia. Mari kita membuka bersama-sama 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan ayat ini sesuai dengan per poin ya. Jadi ada poin-poin dan kita akan bersama-sama membacanya. Yang pertama yang kita pelajari dari Elia, ketika dia menghadapi dan mengalami depresi di dalam kehidupannya, adalah kita bisa melihat Elia mengalami kepayahan secara fisik dan mental. Elisa mengalami kepayahan secara fisik dan mental. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya akan membaca ayat ini untuk kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang terjadi dengan Elia? Elia mengalami kepayahan secara fisik dan mental. Mengapa Elia mengalami kepayahan secara fisik dan mental? Karena sebelumnya ada terjadi sebuah peristiwa di Gunung Karmel. Pasti kita semua sudah belajar dan sudah tahu kisah tentang pertempuran atau pertandingan antara nabi-nabi Baal dan Elia seorang diri. Jadi bayangkan saudara, nabi-nabi Baal jumlahnya 400 bertanding dengan Elia seorang diri. Dan mereka didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Izebel. Jadi peristiwa ini menyebabkan perasaan Elia yang sungguh melelahkan secara mental, emosi, dan secara fisik. Reaksi Elia terhadap keadaannya mengungkapkan bahwa ia merasa segala yang dilakukannya tidak berhasil. Itu yang menyebabkan Elia merasa kepayahan, merasa stres, dan merasa depresi. Karena dari pertandingan di Gunung Karmel itu, dia merasakan bahwa dia seorang diri. Dia merasa bahwa semua yang dilakukan selama ini tidak berhasil. Saudara, apakah seorang hamba Allah yang terkenal seperti Elia bisa beraksi seperti itu? Saudara, Elia adalah manusia biasa. Dia meninggalkan bujangnya karena dia ingin sendiri. Jadi kalau kita baca, dia suruh bujangnya tinggalkan dia. Kelelahan fisik karena peristiwa-peristiwa yang terjadi mempengaruhi sikap mentalnya dia. Dia kemudian duduk di bawah pohon ara. Dia begitu tertekan, sehingga dia minta supaya
Tuhan mencabut nyawanya. Dia minta supaya dia bisa meninggal, ya, karena dia begitu kelelahan secara fisik dan secara mental. Apalagi dalam pertandingan di Gunung Karmel itu, walaupun Tuhan menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya, tetapi Elia mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Itu yang membuat dia merasa kepayahan, merasa sendirian, merasa tidak ada dukungan. Yang berikutnya yang kita lihat dari peristiwa Elia ini. Apa yang terjadi dengan kondisi Elia? Jadi dia mengalami kepayahan secara fisik dan mental. Yang berikutnya adalah setelah dia mengalami kepayahan secara fisik dan mental, tibalah Elia pada situasi di mana dia mengalami rasa kasihan terhadap diri sendiri. Rasa kasihan terhadap diri sendiri. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 14. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu dan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu sekalian, setelah Elia mengalami kepayahan secara fisik dan mental, Elia tiba pada situasi di mana dia merasa kasihan terhadap dirinya sendiri. Pada saat ini, Elia sudah berada di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Dia tinggal di dalam sebuah gua sambil terus dia mengasihani dirinya sendiri. Tandanya apa, saudara? Dia mengeluh kepada Tuhan tentang situasi dirinya. Dia katakan apa? Akulah satu-satunya orang benar yang tersisa di atas bumi ini. Jadi dia merasa bahwa tinggal dia sendiri. Saya sendiri ini. Saya setengah mati, hanya saya sendiri. Tidak ada orang yang mengerti dan memahami saya. Begitulah situasi yang terjadi pada diri Elia. Tandanya adalah dia menarik diri dari orang lain karena dia merasa bahwa orang lain tidak bisa membantu dia. Hanya dia sendiri, dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan, tidak ada orang yang bisa membantu dia. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, mengasihani diri sendiri, mari kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia? Ketika Elia tiba pada kondisi di mana dia mengasihani dirinya sendiri, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud, menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Apa yang Tuhan buat terhadap Elia? Ketika Elia merasa seorang diri, merasa kasihan terhadap dirinya sendiri, merasa sebagai orang yang paling malang di dunia, Tuhan mengingatkan kepada Elia, menyatakan kepada Elia, bahwa ini loh Elia, kamu tidak sendirian. Ada 7.000 orang di Israel yang masih setia menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika Elia sudah mulai mengasihani dirinya sendiri, merasa sendirian, merasa hanya dia sendiri yang buat sesuatu, orang lain tidak mampu membantu dia.
Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa ini loh Elia, kamu tidak sendirian. Saya siapkan kamu orang-orang di sekitar kamu. Ada 7.000 orang di Israel yang tetap setia kepada Tuhan. Yang berikutnya kita lihat tentang Elia. Ketika Elia mulai kepayahan secara fisik dan mental, kemudian dia mengasihani diri sendiri, Tuhan berbuat sesuatu kepada Elia. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 19, ayat 5 sampai dengan 8. Dan ayat 11 sampai dengan 13. Pasal 19 ayat 5 sampai dengan 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayatnya yang ke-11 sampai 13. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara sekalian, dalam kelelahan dan rasa kasihan terhadap diri sendiri, Elia merasa lemah dan tidak berdaya. Dia masuk dalam situasi stres. Dia masuk dalam situasi depresi. Nah, tapi Tuhan tahu bagaimana harus menghadapi dia. Sebelum Elia menempuh perjalanan menuju ke Gunung Horeb, Elia tinggal di bawah pohon ara. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk membawakan makanan Elia. Ketika Elia di bawah pohon ara, dia tertidur. Tuhan membawakan dia makanan melalui malaikatnya. Dan kemudian ketika dia tiba di Gunung Horeb, Tuhan membiarkan dia untuk istirahat. Tuhan hanya bertanya kepada dia, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Saudara perhatikan apa yang Tuhan tanyakan kepada Elia. "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Tetapi apa jawabannya Elia? Elia bicara tentang, "Saya sudah bekerja keras." Tuhan bertanya apa kerjanya dia pada saat itu. Tuhan mau menyadarkan kepada Elia situasinya pada saat itu. Yang terbaik yang dia harus lakukan untuk menemukan sumber kekuatannya dia. Tuhan membiarkan Elia untuk makan, untuk minum, dan untuk beristirahat. Tuhan peduli dan memahami kondisi Elia. Kemudian yang menarik sekali dalam ayatnya yang ke-11 sampai 13, ketika Elia mendengar suara guru, mendengar suara angin keras, tetapi dia tidak menemukan Tuhan di situ. Saudaraku sekalian, kadang-kadang di dalam situasi kita, kondisi di mana kita mengalami stres, depresi akibat masalah yang kita rasa begitu berat, kita berharap Tuhan akan datang menolong kita dengan cara yang spektakuler. Kadang saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya menginginkan jawaban yang seperti ini. Tetapi ketika saya menginginkannya, saya tidak mendapatkannya. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan." Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana jawaban Tuhan kepada Elia. Bagaimana cara Tuhan datang kepada Elia. Tuhan tidak datang dengan cara yang spektakuler. Di tengah
angin keras, di tengah angin ribut. Tetapi dia datang dalam kondisi yang tenang. Kondisi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Nah, apakah pertolongan Tuhan bagi Elia? 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Allah menyiapkan kepada Elia dan membuka mata Elia apa yang dia butuhkan ketika dia mengalami kelelahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan, serta ketika dia mengalami rasa bahwa dia sendiri mengasihani dirinya sendiri. Tuhan memberikan pertolongan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai dengan 8 yang tadi kita telah baca. Tuhan mengirimkan malaikatnya, menyadarkan kepada Elia bahwa dia perlu istirahat. Dia perlu bangun, perlu makan, perlu istirahat. Kadang-kadang mungkin masalah stres dan depresi yang kita hadapi adalah karena kita membutuhkan makan, minum, dan istirahat. Seringkali penyebab kemurungan atau depresi dapat dirunut kepada sesuatu yang dapat kita ubah. Jangan memendam perasaan kita. Pikirkan kebersihan. Tidurlah yang cukup. Pelajari firman Tuhan. Tolong orang lain. Lakukan gerak badan. Makan yang baik. Berdoa. Yesaya 40 ayat 29 katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang berikutnya, dalam situasi kondisi ketika Elia mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, dan dia mengasihani dirinya sendiri, Tuhan mengingatkan dia untuk istirahat, makan, minum, dan kemudian Elia harus maju terus, ya. Harus maju terus. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 18 dan ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud, menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ayatnya yang ke-21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Itu Elisa, ya. Saudara, setelah Tuhan memberikan kesempatan kepada Elia untuk tidur, untuk istirahat, kemudian menyiapkan makanan dan minuman untuk Elia, supaya dia sudah cukup kuat, supaya dia sudah pulih dari stres dan depresinya. Setelah Tuhan mengurus kebutuhan jasmani dan rohani Elia, Tuhan memberikan 2 hal kepada Elia untuk menjauhkan pikirannya dari rasa depresi. Suatu tugas baru dan seorang sahabat. Jadi setelah Tuhan lihat bahwa Elia sudah cukup pulih, sudah sehat, sudah cukup pulih dari kebutuhan jasmani dan rohaninya, Tuhan menyiapkan sebuah tugas baru untuk menjauhkan pikiran dari rasa depresinya Elia, ya. Jadi kita perhatikan, setelah sudah masa-masa di mana dia beristirahat, Elia diminta untuk melakukan tanggung jawab dan pekerjaan lagi, supaya pikirannya tidak berfokus kepada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Allah memberikan Elia seorang sahabat yang setia di dunia ini. Namun Elia pasti juga telah menyadari bagaimana Allah terus menyertai dia dalam masa-masa yang sulit.
sifat manusiawi Elia dan juga kita membuat kita mudah terkena depresi. Pasti kita semuanya mengalami itu. Namun persekutuan kita dengan Allah membuat kita mampu mengatasi masa-masa tersuram dalam kehidupan kita. Apakah yang kita perlu aplikasikan di dalam kehidupan kita? Mari kita mengamalkan kebenaran dari renungan firman Tuhan tadi. Suatu ketika kita pasti pernah mengasihani diri sendiri. Saya rasa kita semuanya, kalau saudara bisa tunjuk tangan, saudara bisa tunjuk tangan dalam hati masing-masing. Dan tidak ada di antara kita yang begitu rohani hingga tidak pernah merasa depresi. Namun kita tidak boleh menerima depresi sebagai suatu gaya hidup. Allah menghendaki kita mengatasi perasaan-perasaan semacam itu. Dari pengalaman Elia kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengobati kita ketika kita mengalami masa-masa suram ini. Yang pertama yang kita lihat adalah waktu kita mengamalkan kebenaran dan mengaplikasikannya dalam hidup kita adalah, yang pertama kita harus lihat adalah kita harus merawat tubuh jasmani kita. Ya, di sini ada gambar anjing, ada yang asik aja dia ngerokok, makan junk food ya. Jadi kita perlu merawat tubuh jasmani kita, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, menjaga pola hidup yang sehat. Yang berikutnya adalah kita harus memelihara keadaan rohani kita, ya. Berdoa, beribadah. Saya ingat Ibrani 10 katakan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Katanya ibadah itu berguna, latihan badan itu berguna untuk hidup ini, tapi ibadah itu berguna untuk kehidupan untuk kehidupan kita, bukan saja pada saat ini, tapi pada masa yang akan datang. Itu artinya apa? Artinya ibadah itu berguna untuk hidup kita, bukan saja untuk hidup kita pada masa yang akan datang, juga pada saat ini. Saya teringat kepada satu riset yang pernah diadakan oleh teman kami waktu kami tugas belajar ke Filipina. Mereka mengadakan riset ya, mereka itu dokter, menemukan bahwa orang-orang yang sering pergi ke gereja karena mereka buat penelitian itu di gereja, yang sering pergi ke gereja, melakukan ibadah-ibadah rohani, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, beribadah secara rutin di gereja, jauh lebih sehat daripada mereka yang tidak beribadah sama sekali. Ya, jadi itu sebabnya kita harus memelihara keadaan rohani kita. Ya, saya senang sekali dan bersyukur karena Perkawan lewat Ibu Karolin memfasilitasi kita untuk membaca, aku baca Alkitab ya, mendorong kita untuk baca Alkitab dengan teratur. Jadi kita diminta untuk memelihara keadaan rohani kita, untuk supaya kita punya stres dan depresi itu tidak menjadi gaya hidup dan kebiasaan. Kita mungkin akan mengalami tekanan, kekhawatiran, kecemasan, stres, tetapi itu tidak menjadi gaya hidup kita karena kita memelihara keadaan rohani kita. Yang berikutnya adalah ambil bagian dalam suatu pelayanan yang menyangkut diri orang lain ya. Buatlah pelayanan di gereja kita banyak ya, terbuka lebar, pelayanan yang menyangkut kehidupan diri orang lain. Saya mau mengambil satu kesaksian dari jemaat kami dulu yang susah tidur ya, seorang ibu dia juga kena kanker payudara, itu sebabnya dia susah tidur. Terus kemudian dia mengeluh kepada kami. Ya, karena saya tahu bahwa yang paling memahami kondisi kita adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian saya bilang, apa yang baik sekali yang ibu bisa buat untuk pelayanan? Terus dia katakan, saya mau melayani perkunjungan, ya. Jadi dia bersama-sama dengan kami rutin setiap Jumat pergi perkunjungan, ya. Dan itu menolong dia, akhirnya lama-lama dia bilang, saya ini terapinya perkunjungan ya, setiap orang berbeda. Bisa saja kita hal yang lain. Tapi dia merasakan bahwa dia kemudian mengalami pemulihan adalah ketika dia melayani perkunjungan. Pelayanan yang berhubungan dengan orang lain, menguatkan orang lain. Sehingga dia mengambil satu kesimpulan akhirnya ketika kami berkunjung bersama-sama, dia katakan, Ibu, saya lihat rupanya ada orang yang lebih susah daripada saya ya. Selama ini saya menganggap bahwa saya yang paling susah. Ada orang lain yang lebih susah dari saya. Ya, kita bisa melihat dan
kita bisa refleksi diri sendiri, apa yang Tuhan mau saya buat untuk orang lain, ya. Pelayanan apa yang menyangkut diri orang lain, bisa menolong kita mengatasi masalah stres dan depresi dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah mencari teman yang bisa dipercaya. Carilah teman yang bisa dipercaya, soulmate, ya. Bisa saja itu pasangan kita, itu luar biasa, ya. Kalau pasangan kita, cari teman yang bisa dipercaya. Atau kalau misalnya pasangan, atau mungkin ada yang lain, teman pelayanan kita yang menguatkan kita. Saya punya satu contoh. Di jemaat kami dulu kita ada tugas, ya, tugas untuk membuat satu kegiatan. Kemudian kami memberikan tugas kepada satu jemaat. Kemudian dia pergi senam, ya. Dia bilang, aduh saya stres sekali nih, saya dikasih tugas jadi pemimpin acara atau liturgos. Aduh saya stres, bagaimana caranya? Temannya dia itu, teman, oh kamu kasih tahu aja, kamu punya pembina, hamba Tuhanmu, penginjilmu, kasih tahu, bilang kamu nggak bisa, supaya dia cari orang lain. Nah, kemudian setelah itu, dia masuklah ke persekutuan, ikut ibadah bersama, kemudian dia cerita sama satu temannya dia. Dia bilang gini, Memi, aduh saya stres nih, saya nggak bisa nih kayaknya. Ada nggak orang yang bisa gantikan saya untuk pelayanan ini? Terus temannya itu katakan apa sama dia? Kamu pasti bisa. Kamu ambil aja tanggung jawab itu. Saya akan dukung kamu dalam doa. Saudara bisa lihat ada dua nasihat ini. Yang satu bilang, give up. Yang satu bilang, terima aja. Take it, ya. Jadi cari teman yang bisa dipercaya. Cari teman yang bisa memberikan kita nasihat yang baik, yang menguatkan kita dan mensupport kita. Nah, inilah beberapa hal yang kiranya dapat menolong kita, yang lebih praktis, yang praktis, yang sederhana, yang kita bisa pakai, kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang dapat bertahan dalam masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sulit, tetapi kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan sungguh memahami dan mengerti kondisi kami. Tuhan kuatkan kami, biarlah kami dapat menggunakan waktu-waktu ini, waktu yang sebaik ini, untuk beristirahat di rumah kami, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, sehingga kami dapat maju terus untuk menghadapi tantangan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, tuntun kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Kuatkan kami dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elizabeth atas firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita. Mungkin kita memang saat ini dalam keadaan depresi. Ada yang mungkin depresinya kelihatan dari susah tidurnya, begitu ya. Atau ada juga yang lagi kesulitan dalam pekerjaan, atau dengan hubungan dengan keluarga, mungkin karena terlalu banyak bertemu malah bukan jadi akrab, makin banyak please gitu ya. Ya, tapi itu jangan jadikan gaya hidup. Ada langkah-langkah yang sudah dibagikan tadi untuk kita melatih rohani kita dan supaya kita makin dekat juga dengan Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan sukacita, damai, dan depresi itu bukan jadi bagian kita. Baik, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya mohon Pak Daneronda bisa berdoa syafaat bagi kita. Mungkin satu-satu dulu ada yang bahan doa yang bisa kita doakan bersama-sama. Ya, kita doakan pelayanan di gereja. Kita doakan Bapak Gembala untuk PPJ, dan rencananya minggu ketiga kita sudah bisa ibadah di gereja, persiapan-persiapan untuk ibadah di gereja. Kita doakan untuk lingkungan sekitar,
yang katanya masih merah, saya kurang tahu update terakhir, tapi aparat lurah minta nanti minggu ketiga saja, gitu ya. Kemudian kita doakan setiap anggota perkawan berkarya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin masih bekerja di rumah. Nah, untuk usahanya, untuk kesehatannya kita doakan. Baik, saya minta nanti Pak Daniel untuk doa syafaat langsung doa penutup, namun kita sebelumnya kita naikkan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukanku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa dan juga berdoa syafaat dan sekaligus kita akan mengakhiri kita pada sore hari ini. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh berkumpul dengan teknologi dalam ibadah virtual saat ini, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga Bapak Ibu beserta anak dan keluarga besar boleh menyembah dan mengagungkan Tuhan. Ada beberapa yang tidak dapat ikut karena faktor teknis dan juga kendala-kendala Tuhan. Tetap mendoakan mereka juga, Tuhan memberkati dan menolong dalam keberadaan mereka. Secara khusus kami ingin Tuhan berefleksi dari firman-Mu, dan biarlah kami meminta pertolongan, mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari kondisi di mana saat ini kami dalam keadaan di mana situasi menyebabkan mungkin kami bisa stres.
dan tidak sedikit akhirnya menjadi depresi. Tapi kami percaya, kami minta di dalam nama Yesus seluruh perkawan perkarya dan keluarga besar, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami tahu kesulitan ada di depan kami, tapi kami percaya Tuhan akan berjalan bersama kami, menolong kami. Kalau ada yang kesulitan karena ekonomi, pekerjaan, kami minta Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayang dan pertolongan. Tapi kalau kami berdoa juga untuk mungkin yang ada masalah kesehatan, tantangan, pergumulan keluarga dalam kesehatan mereka. Kami minta kuasa darah Yesus menjaga dan memulihkan kesehatan kami masing-masing. Kalau ada yang dalam pergumulan lainnya, dalam keluarga, yang kami tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan menjamah mereka saat ini. Tuhan tolong ekonomi jemaat-Mu, kesehatan, jauhkan dari virus, jaga. Kami mendengar orang-orang yang kami kenal, orang-orang di sekitar kami, ada yang kena virus. Tapi kami percaya Tuhan mau melindungi dan menjaga kami. Dan kalaupun ada terjadi, kami percaya mujizat Tuhan akan nyata. Tapi itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap perkara yang hadir saat ini, yang hadir lewat wajah-wajah mereka yang sedang duduk saat ini. Kami menumpangkan tangan atas mereka. Berkatilah seluruh keluarga mereka. Berkati apa yang mereka lakukan. Limpahkan segala yang baik. Penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Tuhan jaga keluarga. Tuhan lindungi mereka. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk pengurus perkawan, pengurus perkarya. Tuhan berkati, Tuhan akan menolong, dan terima kasih atas anugerah-Mu mereka tetap boleh melayani kami, walaupun dengan virtual ini. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Minggu ketiga baru dapat dilaksanakan ibadah. Kami percaya Tuhan punya rencana semua itu terjadi. Tuhan mengizinkan, dan semua ketika ibadah berjalan nantinya di gereja. Semuanya Tuhan akan lindungi kami dari penyakit dan mara bahaya. Kami berdoa juga untuk pemerintah Ibu Kota DKI Jakarta. Kami berdoa untuk gubernur. Tuhan, buatlah dia menjadi pemimpin yang baik. Banyak rakyat mengeluh, banyak rakyat tidak puas. Tapi kami diminta untuk mendoakan gubernur kami. Karena dia juga adalah wakil-Mu. Tuhan, di tengah keluhan itu kami berdoa Tuhan akan tolong dia dapat memimpin DKI Jakarta dengan baik. Kami berdoa juga untuk Pak Jokowi. Ada banyak tantangan. Ya, banyak tidak puas dengan menterinya. Ya, tidak puas dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kami percaya Tuhan agar dia berniat baik untuk bangsa ini. Tapi dia tidak bisa sendiri Tuhan. Dia tidak bisa mengerjakannya dengan kekuatannya. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menolong dia, supaya dia tidak marah-marah, tapi dia Tuhan akan diberi kekuatan supaya dia mampu mengatasi situasi negeri ini. Ada banyak yang mau protes, ada yang banyak mau demo undang-undang Pancasila. Semua Tuhan patahkan segala kuasa anasir si jahat yang mau berniat jahat menghancurkan bangsa ini. Yang hanya haus kekuasaan, yang memakai agama untuk menghancurkan kesatuan bangsa ini. Kami berdoa segala anasir si jahat itu Tuhan patahkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu atas bumi ini, kuasa-Mu atas bangsa-bangsa, kuasa-Mu atas negara-negara. Tuhan tolong, kami mengucap syukur Tuhan, beri kekuatan buat negeri kami. Kami boleh aman dan tenang. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Aparat keamanan pun Tuhan beri kekuatan pada bangsa kepada mereka untuk melindungi bangsa kami. Berkati juga Tuhan situasi pasar-pasar tradisional. Begitu banyak penyebaran virus corona di sana. Banyak masyarakat kami bandel, tidak mau dengar-dengaran. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Tegakkan order, tegakkan Tuhan kesadaran ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, tetapi Tuhan akan menolong. Berkati Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan melindungi perkarya perkawan. Jauhkanlah dari WA yang buruk yang masuk ke WA mereka, yang membuat mereka stres dan ketakutan.
Masukkanlah berita-berita yang manis, indah, sedap didengar, yang memuliakan Tuhan, yang membuat dia kuat menghadapi hidup ini. Bukan hanya makanan bergizi dan enak yang perlu, istirahat yang cukup, tapi berita-berita yang baik, yang sedap didengar, yang memuliakan Tuhan, akan akhirnya menjadi kesehatan mental yang kuat, menyebabkan kerohaniannya bertumbuh, imannya bertambah, yakin bahwa Tuhan Yesus penolong dan penyerta. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati setiap kami. Kami menyerahkan sekarang acara kami akan kami akhiri. Sekali lagi dengan penumpangan tangan, mohon berkat Tuhan atas semua yang hadir. Berkat Tuhan atas mereka yang sedang mendengarkan dan bersama berpartisipasi dalam virtual ini. Limpah rahmat penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kasih sayang Tuhan Yesus menyertai keluarga mereka, dan tuntunan Roh Kudus ada selalu bersama dengan mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri seluruh persekutuan kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada pengumuman dari pengurus perkawan perkarya. Sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih atas kesediaan waktu, dan terima kasih untuk para anggota perkawan perkarya beribadah bersama-sama. Untuk Ibu Elizabeth, terima kasih banyak kesediaannya untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan kita mau foto bersama. Oke ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you semuanya. Saya kembalikan kepada host atau pengurus. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Grace yang sudah menjadi host untuk via Zoom. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Nathan yang sudah mewakili untuk membawakan puji-pujian, dan Pak Daniel Ronda yang sudah mendoakan kita untuk kerjasamanya yang baik. Saya kembalikan, ya Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Saya mewakili dari perkawan, karena Ibu Ketua lagi ada kegiatan eskul di sekolah, jadi dia tidak bisa bergabung untuk Sabtu ini. Itu saja Pak, terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Semua. Terima kasih. God bless you. Terima kasih.